Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur pada saat ini kita kembali boleh mendengarkan renungan malam. Sebelum kita mendengarkannya, mari kita berdoa kepada Bapa di surga. Bapa kami yang di surga, yang kudus dan mulia, Bapa, kami sebentar ini akan mendengarkan renungan malam. Kami mohon pimpinan Tuhan, dan mohon Tuhan urapilah hamba-Mu ini agar boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar, dan boleh memberkati bagi mereka yang mendengarkannya, dan terlebih lagi menyukakan hati Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan malam pada saat ini diambil dari kitab Kejadian 8 ayat 15 sampai 22 dengan tema orang yang bergaul dengan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang haram itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang timbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tidak membinasakan lagi segala hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cerita tentang Nuh dan air bah adalah cerita yang sangat familiar bagi kita, dan kita sudah mendengarkannya mungkin sejak kita masih di sekolah minggu. Dan Bapak Ibu sekalian, mengapa pada saat ini saya mengambil ayat ini untuk menjadi renungan malam kita pada saat ini? Karena saya melihat, dan kita semua melihat, bahwa hari-hari ini banyak tantangan yang Tuhan hadapkan di depan kita, sehingga kita memerlukan suatu keteguhan hati, suatu iman yang kuat, yang teguh, dan yang terpenting lagi, kita harus melakukan kehendak Tuhan, supaya semua ini bisa kita hadapi, dan semua ini bisa kita lalui dengan selamat. Dan pada kesempatan ini, kita boleh meneladani contoh dari Nabi Nuh, yang dia oleh Tuhan dikatakan bahwa dia adalah orang yang bergaul dengan Tuhan. Ciri-ciri orang yang bergaul dengan Tuhan boleh kita dapatkan dari Nabi Nuh, yaitu bahwa hidupnya benar di hadapan Allah. Dalam kitab Kejadian 7, sebelum dari ayat ini, pada ayat yang pertama, Tuhan berkata, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang sezaman ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di tengah-tengah bagaimana tantangan di depan kita, kita sering dituntut untuk melakukan banyak pilihan-pilihan. Tapi di sini Tuhan menghendaki supaya kita harus tetap bertahan. Walaupun banyak
arus yang menggoda kita untuk hidup menurut keinginan dunia, tetapi supaya kita selamat. Di sini Tuhan memberikan contoh kepada tentang kesetiaan Nabi Nuh yang dikatakan oleh Tuhan sebagai orang yang benar di hadapan Allah. Orang yang benar di hadapan Allah, seperti dalam cerita Nuh ini, adalah orang yang taat pada perintah Tuhan. Orang yang tidak terombang-ambing oleh keadaan sekelilingnya. Orang yang tetap setia untuk menjaga kekudusan hidupnya. Ketika semua orang larut di dalam arus dunia untuk melakukan dosa yang tidak berkenan di hati Tuhan, melakukan hal-hal yang jahat yang tidak diberkati, yang tidak diinginkan oleh Tuhan, Nuh tidak terpengaruh oleh keadaan tersebut. Dia tetap setia menjaga kehidupannya. Oleh sebab itu, Tuhan memilih dia untuk menjalankan misi, bahwa oleh karena hatinya yang hidup yang benar ini, ia dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Kita tahu bahwa dalam cerita mengenai air bah ini, yaitu bahwa seluruh dunia dihukum Tuhan dengan air bah dan semua mati. Tetapi hanya Nuh lah yang selamat karena dia mau mendengarkan perintah Tuhan. Dengan imannya, dia mengerjakan hal yang kelihatannya sangat mustahil, membangun sebuah tubahtera di tengah-tengah padang, bukan di tengah laut, tetapi di dataran yang tidak ada airnya. Dan kita melihat bahwa ketika banjir itu surut, hanya Nuh lah dan anak-anaknya dan keluarganya dan istrinya dan menantunya yang selamat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita juga melihat bahwa orang yang benar seperti Nuh ini, orang yang diberkati Tuhan juga sampai ke anak dan keturunannya. Pada Kejadian 9 ayat yang pertama, Tuhan berkata, lalu Allah memberkati Nuh dan anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Kemudian orang yang benar di hadapan Tuhan, orang yang bergaul di hadapan Tuhan akan menjadi teladan bagi banyak orang. Kita melihat bahwa cerita Nuh ini sampai saat ini, walaupun itu sudah kejadiannya ribuan tahun lalu, tetap kita meneladaninya sampai saat ini untuk menjadi orang yang tetap tekun dan tetap setia kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini kita tidak tahu bahwa mungkin di depan kita keadaan ini sepertinya biasa-biasa saja, tetapi Tuhan mengatakan pada waktunya Tuhan akan mengakhiri semua ini. Dan Tuhan Yesus berkata, barang siapa orang yang bertahan, dia akan selamat dan akan memperoleh mahkota kemenangan kehidupan yang Tuhan berikan kepada mereka. Bapak Ibu yang sekalian, dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti keadaan pada zaman air bah itu, seperti itulah keadaannya. Tuhan Yesus memanggil kita saat ini untuk semakin dekat kepada Dia, semakin bergantung hanya kepada Dia, karena hanya Dialah satu-satunya harapan kita yang menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, marilah kita semakin giat berdoa, makin sering beribadah, dan marilah kita melakukan banyak kebaikan bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah mendengarkan renungan malam ini. Kiranya memberkati Bapak Ibu sekalian. Terpujilah Tuhan Yesus selamanya. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk renungan malam yang boleh kami dengar pada saat ini. Terpujilah namamu Tuhan. Bolehlah kiranya renungan ini menjadi sesuatu yang membuka hati kami untuk bertobat dan menjalani hidup yang benar seperti yang cerita tentang Nuh yang taat kepada perintah Tuhan, sehingga oleh karena iman kami kepada Tuhan Yesus, kami diselamatkan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.
Baik Bapak Ibu, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Amin.